Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan amanah terbesar dalam hidup berumah tangga, yaitu anak-anak kita. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, karunia serta inayahnya, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan saya, Eka Andriana dari kelas H, akan menyampaikan kultum dengan judul Membangun Generasi Rabbani, Urgensi Pendidikan Islam Sejak Usia Dini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan teladan pendidikan terbaik, yang mana beliau telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah kertas putih, itu adalah fitrah. Usia dini 0 sampai 6 tahun merupakan usia keemasan atau biasa disebut sebagai golden age. Namun sebelum psikologi modern ini menemukannya, 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti anak usia dini ibarat kertas putih yang bersih atau tanah yang subur. Jadi, apa yang kita tulis di atasnya dan benih apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika kita tanamkan cinta kepada Al-Quran, ia akan tumbuh menjadi hamba yang rabbani. Jika kita biarkan ia dididik oleh gadget, saat ini kan anak-anak sering ya untuk memegang gadget kemana-mana, ada waktu sedikit gadget, dan tanpa pengawasan, jangan kaget jika kelak akhlaknya jauh dari tuntunan agama. Kurikulum Luqman Al-Hakim, Tauhid adalah pondasi. Lantas, apa yang harus diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita? Apakah membaca, berhitung, atau bahasa Inggris? Mari kita lihat kurikulum terbaik yang diabadikan Allah dalam surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pendidikan usia dini dalam Islam dimulai dengan tauhid, mengenalkan siapa penciptanya, menanamkan rasa cinta kepada Allah, dan mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum anak sibuk menghafal nama-nama ibu kota, nama-nama negara, nama-nama karakter-karakter kartun yang disukainya, pastikan lisan mungil mereka sudah fasih menyebut nama Allah dan Rasulnya, seperti la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, mendidik dengan keteladanan dan kasih sayang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak usia dini adalah peniru ulung. Mereka tidak mendengar nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak
seperti cucu beliau, Hasan dan Husain, dengan penuh kasih sayang. Beliau sering mencium keningnya sebelum ia berangkat sekolah. Beliau memanjakannya dengan kasih sayang, membiarkan bermain di punggung beliau saat sujud dan tidak akan membentak, karena Allah tidak suka dengan cara mendidik anak dengan cara kekerasan. Pendidikan usia dini bukanlah pendidikan kekerasan, tetapi melainkan tentang membangun memori indah tentang Islam. Jadikanlah sholat sebagai aktivitas yang menyenangkan. Jadikanlah membaca Al-Quran sebagai momen kedekatan antara orang tua dan anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak merupakan investasi jangka panjang. Mengapa kita harus lelah mendidik mereka saat masih kecil? Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Salah satunya yaitu anak soleh. Anak soleh yang mendoakannya, dalam riwayat hadis Bukhari Muslim. Anak yang kita didik dengan agama hari ini adalah hasil yang menyelamatkan kita di dalam alam kubur nanti. Mereka akan mendoakan kita sebagai orang tuanya. Dengan doa-doa mereka, insya Allah kita akan tertolong saat di alam barzah nanti. Insya Allah dengan doa-doa anak-anak yang soleh solihah akan memberikan kita kehangatan, serta terlepaslah kita dari siksa kubur. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kultum dari saya. Tapi sebelum kita tutup, mari kita mengambil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu yang pertama, dalam pendidikan anak usia dini, mari jaga fitrah mereka. Yang kedua, tanamkan tauhid sebelum ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, didik anak dengan kasih sayang dan keteladanan, karena mereka adalah peniru ulung dan tidak hanya mendengar, karena mereka meniru apa yang kita perbuat, meneladani apa yang kita perbuat. Insya Allah dengan orang tua yang setiap harinya mendidik agama, insya Allah anak-anak kita akan meniru bagaimana caranya mereka, orang tua mereka sholat, bagaimana konsistennya orang tua mereka mengaji, membaca Al-Quran. Insya Allah mereka akan meniru apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, agar kita dikaruniai keturunan-keturunan yang menyejukkan hati. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.